Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala habibina wa habibina alamin. Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sebagai pengantar dari filsafat hari ini ya. Jadi filsafat ini mengantar pada suatu pandangan dunia tertentu ya. Jadi menurut Ayatollah di dalam buku Iman Semesta itu, Ayatollah dia buku Iman Semesta. Jadi pandangan dunia itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu pandangan dunia ketuhanan dan pandangan dunia material. Kemudian ada skeptisisme. Nah, pandangan dunia ketuhanan itu filsafat ini mengantar kita pada pandangan dunia ketuhanan. Ya, kalau pandangan material itu ya kira-kira ya seperti itu. Mungkin kebanyakan orang berpendapat apa ya, kalau ditanya apa yang ada itu yang dilihat. Nah, itu sebetulnya ucapan yang kira-kira menuju ke arah pandangan dunia material. Nah, kalau pandangan dunia ketuhanan, apa yang ada ya itu enggak cukup ya. Yang ada itu adalah yang hasil itu yang punya efek, yaitu mengantar pada pandangan dunia ketuhanan. Nah, itu secara garis besar seperti itu. Nah, sebetulnya pandangan dunia ketuhanan itu mengantarkan pada jadi bisa dipandang dari aplikasi dari filsafat yang kita pelajari itu pada akhlak ya. Ya, buku jadi Imam Khomeini mengarang beberapa buku akhlak ya, kalau tidak bisa dibilang banyak, yang sangat bermanfaat ya untuk membantu kita memberikan mengaplikasikan pandangan hidup ilahi ini. Jadi ada beberapa buku, yaitu ini judulnya ini Adabus Manawiyah Lis-Sholah ya, Sayyid Ruhollah Khomeini. Ini bukunya Adabul Ma'nawiyah Lis-Sholah. Buku ini disyarah oleh Ustadz Abbasi ya, dan mungkin ini pada kesempatan ini akan menyuplik ya, atau mengutip apa yang dikatakan Ustadz Abbasi untuk mengantarkan buku ini, buku Adabus Sholah, Adabul Ma'nawiyah Lis-Sholah. Jadi ada kecenderungan pada zaman kita ini untuk selain buku ini juga buku Junudul Aqal wa Jahal dan juga buku Arba'una Hadisan ya, 40 hadis. Dan itu, jadi ini buku-buku ini dikarang oleh Imam Khomeini, dan kita tahu Imam Khomeini ini bukan hanya teoretisi akhlak, tapi juga mempraktekkan, bahkan menerapkannya secara luas sampai di dalam aspek politik ya. Jadi Bapak pernah mendengar bahwa ada seorang mengatakan bahwa sebetulnya yang dilakukan Imam Khomeini dalam revolusi Islam itu adalah mengaplikasikan akhlak, kurang lebih seperti itulah. Jadi ini tuntutan akhlaki yang diikuti, jadi sekedar mengikuti kewajiban-kewajiban akhlak dan syariat.
Jadi ya berkaitan dengan pandangan dunia tadi itu ya. Jadi sains ini kan secara umum diterima sebagai ya hampir dibilang satu-satunya ukuran kebenaran. Dan sains itu bisa dibilang juga berdasarkan pandangan hidup, pandangan dunia material. Dan ada kecenderungan ya di zaman kita ini, juga mungkin di dunia Islam, untuk mengendalikan akhlak ilahi dengan akhlak manusiawi. Jadi pandangan dunia ilahi tadi itu meniscayakan adanya akhlak ilahi ya. Nah, akhlak ilahi itu bisa dibandingkan dengan akhlak manusiawi. Jadi akhlak ilahi itu berkaitan ya menata batin kita yang berkaitan dengan hak-hak Allah ya, dengan usaha untuk memenuhi menjadikan Allah itu satu-satunya ya wujud yang penting ya, seperti juga yang diajarkan dalam filsafat. Jadi teori-teori yang berkaitan dengan akhlak itu jadi banyak yang menekankan akhlak berdasarkan akal atau akhlak manusiawi ya, untuk menggantikan akhlak ilahi yang diajarkan oleh Al-Quran, Rasulullah dan Ahlul Bait ya. Dan akhlak manusiawi ini ya diajarkan akal rasional ini ya bisa beraliran eksistensialis dan juga mungkin didasari filsafat positivisme ya. Nah, kalau aliran eksistensialis ini berorientasi pada manusia individu ya, bagaimana hidup, menikmati kehidupan ini, hidup bersama manusia, hidup dengan damai bersama manusia yang lain ya. Sudah selesai makan begitu ya. Nah, ini akhlak yang disebut akhlak manusiawi. Dan menurut Ustadz Abbasi, akhlak seperti ini mereduksi hakikat manusia. Jadi akhlak seperti itu, akhlak manusiawi itu didasarkan pada pandangan hidup yang lebih material ya. Jadi yang penting orang itu bermuamalah dengan baik dengan manusia yang lain ya. Bahkan juga kita juga ada kecenderungan seperti itu di dunia Islam ya. Jadi kan ya kita sangat mendengar itu ya, berbagai pendapat-pendapat itu ya. Ini juga berkaitan dengan mungkin karena kekurangan-kekurangan ya dari kelompok-kelompok katakanlah yang mengusung mengusung ideologi katakanlah Islam yang ketat ya. Dan ini akan dia dilawan oleh kelompok-kelompok yang seperti itu ya, yang mengusung akhlak manusiawi. Nah, akhlak seperti ini, jadi akhlak manusiawi ini katakanlah tidak sesuai ya, tidak ya, bisa dipertentangkan ya. Ya bukan enggak bertentangan sih, bisa dibedakan dengan akhlak ilahi. Nah, akhlak manusiawi ini ya, yang kita definisikan seperti tadi itu, ini sangat mereduksi hakikat manusia ya. Dan manusia yang dibentuk dengan akhlak manusiawi ini tidak akan bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam Al-Qur'an yang dikatakan bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah akan menjadikan manusia di muka bumi itu sebagai khalifah yang kepadanya itu Adam diminta untuk bersujud. Jadi nggak mungkin orang yang orang yang membangun dirinya dengan akhlak manusiawi itu terus bisa
bisa mencapai makom di mana Adam itu di mana para malaikat untuk bersujud. Ya, membaca buku-buku seperti ini ya ya kita mendapatkan ajaran ya, dan ajaran-ajaran untuk secara praktis ya. Kalau filsafat ini teoritis, nah praktisnya itu ada buku-buku akhlak seperti itu ya, buku-buku akhlak seperti itu. Dan di sini kita juga bisa mendapatkan ukuran yang menurut Ustaz Basi itu, di mana kita akhlak mana yang kita butuhkan ya, kita bisa mengukur, membandingkan ya dengan membaca buku-buku yang tadi itu, dan juga bisa mencapai tujuan yang jadi bukan hanya yang kita butuhkan, tapi juga kita bisa mencapai bagaimana mencapai tujuan dari akhlak tersebut ya. Dan ini ya semuanya tergantung pada pandangan dunia gitu. Jadi pandangan dunia pandangan dunia tauhid tadi pandangan dunia ilahi tadi yang diusung oleh filsafat wujud ini secara konvergen didukung oleh akhlak ilahi. Nah, kalau eksistensialisme ini pusatnya adalah manusia ya. Jadi pendekatan materialisme dan empirisisme ya. Dan sains ini membawa dia secara tidak sadar barangkali atau secara inherent mungkin ya, secara tidak langsung sains membawa pemikiran ini di seluruh dunia dan diterima luas sampai bahkan diterima oleh masyarakat beragama dan diterima menjadi semacam agama baru ya. Dan melupakan akhlak ilahi dan menjadikan agama itu mungkin sebagai suatu ritual yang mendapatkan pahala masuk surga ya. Dan ini bisa dibilang mereduksi peran agama untuk mendorong manusia tadi untuk menjadi manusia ilahi tadi. Jadi agama ya, pandangan agama ini ya, jalan agama, jalan akhlak ilahi ini yang dimulai dengan pandangan dunia ilahi itu, dimulai dengan filsafat ini menentukan manusia, apakah manusia itu menjadi khalifah yang menggantikan Allah di muka bumi atau sebagai hanya individu biasa, individu seperti hewan-hewan lain ya, hanya sedikit lebih cerdas ya, kemudian manfaatkan dunia secara maksimal ya. Itu mungkin kelebihan manusia yang dibangun dengan akhlak manusiawi tadi itu dibanding dengan hewan. Jadi ya menikmati terus menikmati hal-hal yang makan, minum ya kayak gitu, sudah itu selesai. Ya, jadi itu dua pandangan dunia yang sangat beda, yaitu yang ditawarkan oleh sains tadi dan eksistensialisme dan positivisme, dan liberal ya, dan dunia barat, dan yang ditawarkan oleh agama. Nah, melalui buku-buku semacam tadi itu bisa mencetak manusia yang ilahi ya, khalifah yang kepadanya malaikat itu diperintahkan sujud ya, seperti Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Inilah ya manusia seperti ini yang dibenarkan oleh Al-Quran ya, yang ingin dibangun oleh Al-Quran, bukan manusia yang menikmati dunia itu ya, seperti makan, minum, damai dengan manusia yang lain ya, dan selesai. Nah, hanya saja mungkin ya kalau perlu diperhatikan bahwa untuk mempelajari buku-buku semacam itu tidak cukup membaca ya, karena ini resikonya ya. Karena dengan hanya membaca
ya kita mengira bahwa kita sudah tahu menguasai buku itu dan mendapat sesuatu yang berharga tapi tidak diamalkan. Nah, kalau tidak diamalkan itu maka menjadi hijab, ya, menjadi hijab dan bahkan kita bisa lebih buruk dari orang yang tidak tahu sama sekali mengenai apa pandangan dunia ilahi itu. Dan tapi ya kita lebih seburuk dari orang yang menjalankan pandangan dunia yang lain tadi itu, yang biasa-biasa saja tadi itu, tapi konsisten dengan pandangan dunia tersebut, ya. Karena memang cenderung kalau orang tahu itu jadi ujub, ya, jadi ujub dan bisa terperangkap dalam ujub itu, dan ya ujub, kiber dan berbagai penyakit hati yang lain. Nah, itu bisa membuat orang terhijab, ya, sehingga ya mungkin merasa lebih baik dari manusia, dari orang yang pada umumnya, katakanlah begitu, ya. Dan itu jadi jadi masalah. Jadi kita harus berusaha merenungkan, ya, kalau mau nanti kita singgung sedikit mengenai buku Adabus Shalah itu. Nah, jadi kita harus merenungkan dan berusaha mengamalkan, ya, baru itu akan mendatangkan makrifat dan akan memberikan buah secara terus menerus, ya. Kalau cuma mendengarkan akan menjadi orang yang seperti Allah berfirman, gitu, ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, ya, sangat besar kebencian di sisi Allah kalau kita mengatakan apa yang tidak dilakukan, ya seperti ini, ya, terutama kalau ya katakanlah yang sudah belajar, ya, kayak Bapak begini, ya, jadi harus diamalkan buku-buku seperti itu. Dan sholat itu adalah sarana kita, ya, untuk menuju manusia yang dibangun dengan akhlak ilahi itu. Sholat itu sangat penting, dan sholat seperti itu tentunya tidak cukup dengan fisik, ya, yaitu bukan sholat manusia yang kayak katakanlah hayawani tadi itu, manusia hayawani, tapi manusia ilahi, ya. Jadi tentunya ini perlu sholat yang punya isi secara batin, dan sholat seperti itu yang dikatakan dalam berbagai riwayat maupun dalam Al-Quran, ya, misalkan idza qubilat qubila ma siwaha wa idza rudda ma siwaha. Ketika sholat itu diterima maka diseluruh amal, dan ketika ditolak sholat itu maka ditertolaklah yang lainnya. Dan misalkan as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu sholat yang ada isinya, yang membangun orang, mendidik manusia secara ilahi. Jadi sholat yang seperti itu menentukan kualitas hidup kita, dan bukan sekedar kewajiban, ya. Ya, buahnya adalah peningkatan kualitas kita lebih tenteram, lebih masyarakat bahagia, dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya juga misalnya diriwayatkan juga bahwa salat mi'rajul as-salatu mi'rajul mukmin, bahwa salat adalah mi'raj mukmin. Dan ini salat artinya, ya, kalau salat itu masih salat fisik, ya itu ya belum disebut salat, ya. Jadi sholat ini rajul mukmin ini ya benar-benar miraj, katanya, ini bukan majazi, ya.
Jadi bukan kalimat Mi'raj di sini, bukan kata-kata kiasan, tapi benar-benar Mi'raj, naik sampai melebihi malaikat. Dan hal ini ya kita bisa ukur dengan ketenangan, kebahagiaan, dan kemakmuran kita sehari dengan amal saleh. Akhlak ilahi teh apa maksudnya, contohnya mana? Akhlak ilahi itu contohnya ya tadi itu. Jadi ketika kita sholat, kita perhatikan sisi batiniahnya ya, di samping ya pokoknya segala hal yang memperkuat sisi batiniah dari sholat itu kita lakukan. Contohnya ya yang pertama tentunya makna-makna lafal-lafal yang kita baca dari sholat itu kita pahami, kita hadirkan. Jadi ketika sholat ya fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tidak ingat yang lain, sehingga kita menikmati sholat itu. Jadi kenapa orang buru-buru sholat ya, sholatnya itu juga ya katakanlah habis kerja pikirannya kesana kemari, terus tiba-tiba ambil wudhu, terus kemudian langsung Allahu Akbar. Nah itu kan batin barangkali kan sulit diharapkan untuk hadir ya enggak. Jadi menjaga kehadiran hati misalkan ya, jadi ada pengantarnya ketika sebelum sholat misalkan kan, ada doanya, bisa doa, bisa sholat sunat, bisa ya menenangkan diri misalkan sebelum sholat, sehingga jadi kenapa orang buru-buru itu ya karena hatinya tidak hadir ketika sholat, iya kan. Juga setelah sholat misalkan, menghadirkan hati itu bagaimana, itu adalah sholat ya. Bahkan ya menjaga waktunya misalkan ya. Jadi karena ada kerinduan maka ya seperti orang rindu, jadi waktu itu ditunggu-tunggu ketika sholat. Jadi sholat dilakukan dengan bersemangat di awal waktu. Nah, dengan begitu kita katakanlah menjadi ya bisa mi'raj ya. Jadi mi'raj ini adalah perjalanan yang berproses ya, kata menjadi wali Allah itu menjadi wali. Jadi semua orang berpotensi untuk menjadi wali. Menjadi wali itu tidak bisa seketika, jadi itu adalah proses sedikit demi sedikit dengan perenungan, dengan perjuangan ya. Jadi khusyuk dalam sholat ini harus diperjuangkan, kira-kira begitu ya. Kalau misalnya kira-kira juga seperti gambaran akhlak ilahi itu juga seperti dalam surat itu ya, dalam surat kalau sedekah itu mungkin seperti dalam surat Al-Insan itu yang dilakukan oleh Ahlul Bait. Jadi sedekahnya barangkali tidak banyak ya, tapi ya secara fisik itu kan cuma beberapa porsi makanan ya, tapi secara akhlak ilahi itu sempurna ya kan, dengan niat yang benar-benar sempurna sehingga dinilai sangat tinggi, mengantar orang pelakunya mencapai makom yang sangat tinggi ya. Ya kira-kira begitu ya. Buku Adabus Shalah itu ya kira-kira tuntunan praktis ya, bagaimana ya itu melakukan akhlak ilahi itu ya. Kalau mau ya kita itu ikut itu ya, kita pelajari buku itu, buku
misalkan yang meninggalkan, ya kalau selain itu juga misalkan ya intinya memang buku-buku akhlak itu ya, buku 3 paling nggak Arbaun Hadisan 40 hadis, terus buku Adabul Maknawiyah Sholat, maka misalnya menghindari ujub, misalkan menghindari riya, menghindari kibir, hasad, ya penyakit-penyakit hati, itu juga akhlak ilahi. Jadi kalau akhlak manusia kan orang melakukan kebaikan itu kan nggak masalah kan, apakah dia katakanlah ujub, ya ujub ya boleh-boleh aja kan kalau akhlak manusia. Yang penting kan hubungan kita dengan manusia itu baik, nggak ada masalah itu ujub dalam hubungan dengan akhlak manusia. Yang penting jangan sampai kelihatan sombong gitu aja kan. Nah tapi dalam akhlak ilahi itu jadi masalah, ujub, kurang ikhlas misalkan, ya tidak menghadirkan niat ketika beramal. Nah kita seringnya kan begitu ya, ini bukan hanya ini ya, papa seringnya aja begitu. Jadi pagi-pagi ya terus apalagi terburu-buru misalkan ya, itu niat-niat itu bisa hilang. Ya walaupun kita melakukan hal-hal yang baik, tapi karena kita lakukan dengan terburu-buru, niat karena Allah itu bisa hilang. Nah itu harus dijaga, jadi koneksi dengan Allah, niat ikhlas, keikhlasan ya, menjaga diri dari riya yang begitu-begitu, ada pada batinnya begitu, itu harus ya menjadi bagian dari cara-cara untuk membangun manusia ilahi itu. Ya ini ya tentunya tidak mudah ya, memang perjuangan. Jadi ya kira-kira begitulah. Ya ada juga kecenderungan di kalangan aktivis juga itu untuk meninggalkan hal-hal ini ya, untuk bahkan juga aktivis Bapak lihat tuh ya, aktivis di lingkungan kita ya. Iya, kira-kira begitu. Ya mudah-mudahan tidak ya, semoga Allah menjaga kita dari ujub ya, mohon maaf tadi bukan menjaga kita dari hal-hal ini, karena memang nggak mudah. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin enggak lah ya, mudah-mudahan kalau di kita insya Allah di kalangan aktivis kita. Tapi ini ada kemungkinan seperti itu ya, kita semua itu mungkin terjadi dalam diri kita ya, khususnya Bapak ya, yang lain, supaya kita harus waspada dengan hal-hal seperti itu, supaya ya kita menjadi ya manusia yang lebih baik ya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau lihat sepintas isi bukunya, ini sebetulnya buku ini juga Bapak itu sudah pernah baca lah ya paling enggak, atau belajar, tapi memang ketika diterangkan lagi itu memang beda dengan oleh Ustadz Abbasi itu ya. Mana ya daftar isinya? Bentar. Jadi ini al-maqalah al-ula ya, bab
Pertama, fi adabi allati takunu dzururiyatan fi jami'il halati as-salatiyah bal fi jami'il ibadati wal manasik. Tentang adab-adab yang daruri, yang merupakan suatu keharusan untuk keseluruhan solatiyah mungkin termasuk mulai dari wudu apa yang gitu-gitu, bahkan untuk seluruh ibadat dan manasik itu ya ibadah juga ya. Jadi ini bab pertama ini kira-kira menentukan perlunya untuk menekan ego ya. Jadi ya penting untuk meninggalkan ego itu adalah prasyarat untuk segala macam ibadah itu niat itu harus benar-benar dibersihkan dari kepentingan diri sendiri ya. Jadi kalau orang beribadah supaya ya macam-macam, pokoknya diri, misalnya supaya katakan kalau untuk kepentingan diri itu ya pokoknya yang ditujukan untuk diri sendiri, nah itu adalah ibadah yang yang tidak dikehendaki dalam bab ini. Ibadah untuk ego itu ya terlarang, nggak boleh. Terus pertama tentang tawajuh ila izir rububiyah wa dhillil ubudiyah. Tentang tawajuh itu fokus lah kepada izir rububiyah wa dhillil ubudiyah. Nah ini intinya izir rububiyah itu kemuliaan ya, keagungan rububiyah dan dhillil ubudiyah. Jadi kita harus meninggalkan ego, ini prasyarat untuk semua ibadah, prasyarat untuk semua hal. Ya ini kira-kira isinya ya. Terus maratib fi maratibi maqamati ahli suluk, tentang martabat makom ahli suluk. Fi bayanil khusyuk ya, tentang penjelasan tentang khusyuk. Fi bayanit tumakninah, tentang tumakninah yang dimaksud. Nah, bagaimana cara mencapainya. Terus pasal ke-5, al-faslul khamis ya, fi bayanil khif ala ibadah min tasarrufi syaitan, tentang caranya menjaga, penjelasan tentang menjaga ibadah dari tasarrufi syaitan. Jadi ibadah kita ini, perilaku kita ini bisa dimanfaatkan oleh syaitan untuk menjatuhkan kita. Nah itu bagaimana penjelasannya ya. Ini ya isinya kira-kira seperti itu ya. Tentang ini adab libasil musalli, tentang adab pakaian, tentang fi sirri taharatil al-libas ya, tentang rahasia kesucian pakaian ya, dan seterusnya ya gitu. Ya, ada lagi. Ya baik, kalau nggak ada kita
lanjutkan ya, mungkin kita bahas sedikit-sedikit ya buku ini pelan-pelan ya, sambil diamalkan ya, direnung-renungkan ya. Ya memang ada apa ya di kalangan para pengajar itu ada kekhawatiran ya mengenai efek samping dari belajar filsafat ini, yaitu ya terperangkap dalam dalam teoritis ya, seperti sama ya, seperti seperti belajar akhlak tadi, kita terperangkap dalam sisi intelektual dari belajar ini dan melupakan sisi praktisnya, dan itu membuat orang itu jadi tadi itu terhijab dengan ilmunya, merasa dekat dengan Allah dengan pengetahuannya, tapi sebetulnya dia kita ya mungkin terperangkap dalam ujublah dengan apa yang gitu-gitu. Iya. Ya kita kemarin sampai di sini ya. Ya nanti kini Bapak baca aja, nanti kita baca bersama-sama ya. Hujjatul ukhra law jazat i'adatu syai' bi'ainihi ba'da adamihi jaza ijadi ma bimislihi min jami'il wujuhi ibtida'an wastinafan bahwa muhal. Ya, coba ya kita baca hujjatul ukhra itu ya, Mbak baca sama-sama supaya lidahnya agak akrab dengan bahasa Arab. Jadi Mbak, Hujjatul ukhra Mbak, hujjatul ukhra lau jazat i'adatu syai'i bi'ainihi ya Mbak, bi'ainihi ba'da in adamihi jaza ijadi jaza ijadu ya, jaza ijadu ma bimislihi. Ijadu ma mislihi. Bukan. Oh, ini ya. Ma yumasiluhu ya. Masiluhu. Jadi ma jaza ijadi kalau ijadi ini jaza ijadu ma yumasilu min jami'il wujuhi ibtidaan wastinafan bahwa muhal. Ya, kalau sekiranya ya terjemahnya, kalau sekiranya kembalinya sesuatu setelah tiadanya ya
sekiranya kalau lau itu kalau ya jazat itu bisa, jazat atau boleh atau bisa. Ya, ini untuk perempuan jadi menjadi jazat i'adatu, karena perempuan, karena apa? Karena i'adah ya, ini fa'ilnya dari ini, subjeknya dari boleh tadi. Kalau kembalinya, jadi kalau bahasa Indonesia begitu, kalau kembalinya sesuatu bi'ainihi, sesuatu dengan dirinya sendiri itu, setelah in adamihi, setelah setelah hilangnya itu boleh gitu, maka boleh juga ijatima bimislihi min jami, maka dia harus kembali. Maka mungkin pula ya di sini jaza ini juga masih disebutkan mungkin atau bisa mewujudkan suatu yang identik secara maka bisa juga, maka akan bisa mewujudkan sesuatu yang bimisli ya, serupa itu dengan keseluruhan wujud, keseluruhan sisi, ibtidaan wastiknafan, sesuatu yang secara totalitas identik dengannya. Ibtidaan itu penciptaannya, dan istiknafan itu ya nanti dicari istiknaf itu ya, pokoknya itu ya, artinya adalah secara total sama. Itu nggak mungkin, yang paling nggak tempatnya sudah beda, waktunya sudah beda, kan nggak mungkin suatu tempat ditempati secara bersama-sama, waktunya sudah beda jadi nggak mungkin ya, tentu itu mustahil, bahwa muhal ya. Terus Mbak baca bisa amal mulazimatu, adapun mulazamahnya, kelazimannya atau konsekuensinya, fa'ali anna hukmul amsal ya fima yajuzu wa fima la yajuz. Maka di sini kalau dua hal itu yang sama, maka dia terkena hukum amsal, hukum keserupaan, kesamaan, yaitu dalam hal apa yang boleh dan yang tidak boleh. Jadi kalau dua hal yang sama ya harus sama apa yang bisa darinya dan apa yang tidak bisa darinya. Ya tadi di tempatnya harus sama, fungsinya harus sama, segala macamnya harus sama. Itu tidak mungkin. Wahidan ya. Fima yajuzu wa fima la yajuzu wahidun, bukan wahidan, wahidun, satu. Jadi hukum amsal, apa yang boleh dan yang tidak boleh itu satu. Itu tidak mungkin. Ya. Wa mislu syai'i ibtidaan mu'adu sanian, kembali ke yang kedua, la farqa bainahuma, tidak ada pembeda dari keduanya, biwujuhin li'annahuma yusawiyan, karena keduanya sama ya, tidak ada perbedaan. Farqon, la farqo ya, ini farqo ya, bacanya bukan farku, karena memang sama sekali tidak ada keduanya ya, karena keduanya yusawiyan, karena keduanya sama, li syai'il mubtada'i min jami'il wujud, karena sama dari semua sisi. Wa amma istihalati ya, dan keduanya fala yastalzimu ijtima'i mislaini, maka tidak mungkin
dua-duanya itu sama fi wujudin adami, maka fil wujudi adami tamayyuz bainahuma wa huwa wahidun lil kasrati min haitsu huwa kasir wa huwa muhal. Adapun kemaslahnya juga berimplikasi pada mewujudnya dua hal yang sama tanpa sedikit pun perbedaan keduanya. Artinya dia dari satu sisi adalah plural, dari sisi satu adalah sekunder. Jadi seperti HP ini kan satu, tapi karena ini dua, ini bisa dua, bisa tiga dan seterusnya di tempat yang sama, ya ini omongan yang nggak benar. Ya bisa, jadi ya nanti satu sama dengan banyak, banyak sama dengan satu. Enggak, ini HP-nya banyak, ini sama tapi tempatnya juga di sini, yaitu enggak benar. Istimewa misalnya ini fi wujudin adami tamayyuz, tiadanya perbedaan di antara keduanya, bahwa wahidatun kasati min haitsu huwa, ya dia wahidatun wa huwa wahidatun al kasrah min haitsu huwa kasri wa huwa al muhal. Wa yamu istima'u mislaini fi wujudi adami tamayyuz bainahuma, dan dia wahidatun al kasir min haitsu, dia satu tapi banyak, al kasiru min haitsu dari sisi dia banyak, bahwa dia satu dari sisi dia wahdatul kasri min haitsu wa kasir. Dia terjemahnya itu satu sisi dia pula tapi sisi dua tunggal, dan itu itu muhal ya. Terus al-hujjatul ukhra inna i'adatal ma'dumi tujibu kaunil ma'ad wa huwa mubtada. Ya. Kembalinya hal-hal yang wujud itu adalah wujud yang dia dari awal mendadak sendiri. Jadi ini mau menghancurkan menyebabkan dia inqilab dan khuluf. Inqilab itu kalau istilah modern itu artinya revolusi. Tapi inqilab secara filsafat itu artinya adanya perubahan pada sesuatu tanpa sebab dari luar. Itu inqilab. Jadi tanpa ada apa-apa terus tiba-tiba berubah. Itu suatu yang mustahil. Kalau khuluf itu, jadi apa kalau khuluf itu? Penjelasannya argumen ketiga ya. Jadi khuluf itu argumentasi yang tidak sesuai dengan asumsi awal, yaitu khuluf. Jadi kembali sesuatu yang telah niada akan memberikan kita pada manfaat awal yang betul dari awal sudah niada. Jadi dan wujud kembali dalam kondisi ini terdapat kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah wujud yang awal sepenuhnya identik dengan wujud yang datang kembali.
wujud yang dari awal terus kemudian tiba-tiba datang kembali terus hilang ya tanpa sebab apapun, terus kemudian muncul kembali. Ini adalah inkilab gitu ya. Kan nggak ada sebabnya, terus tiba-tiba muncul kembali. Terus yang khuluf itu ya, jadi kalau yang wujud pertama muncul kembali tanpa ada perubahan itu inkilab ya. Nah, kalau kedua, kalau yang itu yang pertama wujud yang pertama datang kembali. Kalau yang kedua wujud yang kedua wujud yang datang kembali ya, wujud yang kedua sepenuhnya identik dengan wujud awal, yaitu namanya wujud awal ya. Ini namanya juga kembali berarti namanya wujud awal. Ini adalah keliru dan itu pemikiran yang tidak konsisten. Nah, itu khulf. Namanya juga datang kembali ya, nggak mungkin dong sama dengan wujud awal. Itu khulf. Itu argumen ketiga. Terus argumen keempat, bahwa inkilab atau khuluf, dia inkilab atau khuluf gitu ya. Terus hujjatul ukhra lau jazat i'adatu lam yumkin. Nah, ini kalau ada lam ya, kalau ada lam itu dibacanya menjadi sukun ya. Kalau ada lam artinya tidak ya. Dalam kulhu misalkan lam yalid, asalnya yalidu ya, fi'il mudhari, kalau ada lam jadi sukun. Lam yalid wa lam yulad misalkan ya. Lam itu menjadikan fi'il mudhari itu jadi jazm ya. Kalau dia fi'il mudhari'nya itu untuk huwa ya, yakunu kan ya, yakunu jadi menjadi lam yakun. Yalidu menjadi lam yalid. Nah, cuma kalau fi'il mudhari'nya itu untuk jamak ya, itu nonnya dibuang ya. Misalkan yakununa misalkan ya, mereka ada. Terus kalau di lam menjadi yakununa itu menjadi yakunu saja. Lam yakunu muslimun misalkan, mereka bukanlah orang-orang muslim misalkan ya. Yakunu muslimuna, mereka adalah orang-orang muslim itu misalkan ya. Kalau lam dikasih lam yakunu muslimu, enggak bukan gitu. Lam itu untuk fi'il ya, bukan tadi salah, tadi untuk kalau ism. Misalkan yu'minun misalkan, lam enggak benar yakununya ya, lam yakunu muslimuna, mereka tidak menjadi orang-orang yakunu, mereka adalah orang-orang muslim. Yakunu muslimuna, mereka adalah orang-orang muslim. Nah, kalau dikasih lam menjadi lam yakunu, yakununa menjadi yakunu ya. Ini
yaku no. Nah ya, ini yaku nuna ya, ini fi'il mudhari. Nah kalau dikasih lam gini menjadi no-nya dibuang, diganti alif. Lam yakunu, apa, mereka bukanlah orang-orang muslim misalkan. Ya ini dari sisi apa? Dari segi nahwu ya. Jadi lau jazai adatul lam yakun adudul ududu bil apa ya? Balihon. Argumentasi keempat, ya. Lau jaza adatu, kalau dia mungkin untuk kembali, kalau dia boleh, berarti lam yakun adadul udud, maka dia bilangannya itu, adat itu bilangannya, hitungannya itu balighon muayyanan ya, yakifu ala alaihi. Jadi kalau dia bisa kembali maka dia tidak berhenti pada balighon itu mencapai ya, balighon yang itu judul balighon mainan yakifu alaihi, tidak akan berhenti pada angka tertentu. Yakifu itu berhenti alaihi suatu, kembali ke. La farqa bainal udatil ula, tidak ada perbedaan antara kembali yang pertama ya, wasaniyah, dan kembalinya yang kedua. Jadi karena ya dia bisa kembali lagi, wahakadza ila ma la wal alama la nihayata lahu, dan demikian sampai tidak ada ujungnya. Kamalam yakun farqa bainal mu'ati wal mubtada, sebagaimana tidak ada perbedaan antara ma'at ya, ma'at itu hari kiamat, maksudnya yang apa, ujungnya, dan mubtada dan awalnya. Jadi nggak ada bedanya awal dengan akhir, nggak ada bedanya kembali yang pertama, kembali yang kedua, dan seterusnya sampai tidak ada ujungnya. Dan ini juga mustahil. Ya itu ya apa yang argumen yang keempat. Ya itu ada penjelasannya lebih lanjut ya, bisa dibaca lah. Ya gitu, kayaknya cukup. Ada komen? Oh, yang ini tuh Apa? Yang pasal ini tuh ngomongin gak pernah tiada tuh karena mau ngomongin tentang ruh manusia. Iya, jadi ini karena mungkin ya sebagian mutakallim, ya mungkin juga orang pada umumnya berpendapat bahwa ketika mati orang itu meninggal dunia, orang itu hilang, ruhnya hilang, termasuk orang-orangnya hilang, dan nanti kembali lagi pada hari kiamat. Jadi ini kalau diaplikasikan dalam akhlak
ya roh itu kekal ya. Kita harus berhati-hati bahwa juga alam kubur itu cuma pindah gitu. Ya cuma kan filsafat bicara hal yang umum, bukan bicara dalam kasus agama. Jadi roh itu kekal. Jadi kalau dalam ayat tentang yang suka dibaca dalam ketika ada orang meninggal itu kan kullu nafsin dha'iqatul maut gitu kan. Setiap nafs merasakan mati, ya kan. Dha'iq itu katanya itu merasakan ya, seperti orang merasakan sambal itu. Kalau dalam bahasa Jawa itu didulit secolek sambal itu kemudian ditaruh di lidah, itu namanya dha'iq, meras. Dha'iq itu fa'il ya. Mungkin kata kerjanya itu dhaqa yadhuku dha'iq. Yang orang yang merasakan itu namanya dha'iq. Setiap jiwa, nafas, setiap nafas merasakan mati ya. Namanya merasakan ya nggak mati benar. Kalau mati benar itu ya nggak merasakan. Kalau mati benar dibilangnya ya kullu nafsil maut, setiap orang mati. Enggak, di Al-Quran bilangnya setiap orang merasakan, setiap diri ya, nafas, setiap nafas merasakan mati. Nah itu nggak tahu kalau nafas hewan itu termasuk di situ apa enggak, alam dia itu perlu pembahasan ya mungkin kalau mau tahu itu ya dibaca di tafsir ya, apakah nafas yang di Samadaya itu termasuk nafas hayawan, hewan-hewan, atau cuma nafas manusia aja. Ya kalau gitu mau detail, tapi kalau ini argumentasi filsafat ya secara akhlak ya, kalau orang ulama akhlak bilangnya jiwa itu ya kekal ya. Jiwa semakin orang semakin tua, jiwanya semakin kuat fisiknya, walaupun fisiknya semakin lemah. Jiwa semakin kuat tuh ya ilmunya semakin kuat, kehendaknya semakin kuat, karakter-karakter yang terbentuk selama hidup itu semakin kuat. Ya karakter itu yang kita bawa ya ketika meninggal, ketika memasuki alam kubur. Nah itu kalau ya gitulah ya, itu kalau ngomong ini rada bapak agak takut ngomong itu ya, gimana kita ya, tapi ya begitu, kita mau ya nggak mau ya meninggal. Jadi memang bagaimanapun ya setelah meninggal itu kekal, dan mungkin ya kita pertama harus berasumsi bahwa kesempurnaan itu adanya di alam akhirat ya. Dunia ini memang dibangun untuk melayani akhirat, kira-kira begitu. Jadi kalau kita membangun dunia ini untuk dunia, yaitu perbuatan yang sia-sia ya, capek udah gitu nggak ada hasilnya. Kalau secara fisika modern, Pak Dimitri itu ya sebetulnya kan apa yang kita lihat ini kenapa kelihatan pejal, itu kan karena mata kita itu gelombang kan melihat dengan gelombang elektromagnetik, yang mana mata kita itu mencerap gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya cukup besar lah, kira-kira begitu. Nah kalau mata kita itu seperti mata Superman, melihat mata Superman itu mungkin mata yang bisa melihat dengan panjang gelombang yang lebih kecil, kayak sinar X gitu, sinar frekuensi tinggi gitu ya, melihat
yang kelihatan pecah ini ya mungkin kosong karena ya yang kita lihat ini kan terdiri dari molekul terdiri atom terdiri dari elektron, proton, neutron. Volume yang ditempati oleh material-material subatomik kan kecil dibanding dengan volumenya sendiri. Nggak tahu seberapa gitu ya. Kalau misalkan neutron, elektron, proton itu dikumpulkan itu sedikit. Nah, kalau itu pun kalau dilihat lagi isinya elektron itu apa, itu mungkin juga bukan kayak kelereng kan. Jadi walhasil sebetulnya ya materi ini memang begitu ya. Yang pasti wujud ya roh kita itu wujudnya kita rasakan. Jadi kalau kita berargumen bahwa yang ada itu yang kita lihat, ya itu sebetulnya menyalahi ya, realitas itu yang kita lihat ya merasa ya rasional dan yang empirik juga sebetulnya. Persis ya paling nggak kalau yang kita anggap ada itu persis seperti yang kita lihat itu masalah sebetulnya. Iya gitu. Jadi mulai ya belajar beribadah lebih baik, ya lebih menghadirkan hati. Ya gimana caranya, pokoknya bisa dengan doa, bisa dengan macam-macam cara sehingga dalam beramal itu niat dan hati kita itu hadir. Ya, jadi ditata perasaannya ya gimana lah, macam-macam caranya. Ya memang caranya banyak ya, yang namanya kesempurnaan itu ya dari segala sisi. Ya kalau kesempurnaan mudah ya itu bukan kesempurnaan, ya kesempurnaan ya pasti sulit, pasti butuh perjuangan. Ya ya kalau nggak ada kita tutup dengan selawat, alhamdulillah dan doa faraj ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyikal hajati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa'ina hatta tuskinahu arduka ta'an wa tumattiyahu fiha tawila birahmatika ya rahman rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.